Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang sempat melihat video Mbah di pagi hari ini. Kali ini Mbah akan mewarisi peninggalan para leluhur, para tetua, orang-orang terdahulu, yang bagaimana caranya kalau kita ada hajatan atau mau pesta atau mau kegiatan apa saja yang dirasa kalau di musim hujan ini itu selalu membuat jadi pesta tidak begitu meriah karena hujan selalu ada. Nah, seperti di depan Mbah ini saya jelaskan bahan-bahan untuk menghindari atau menolak hujan, karena kita mau ada pesta, mau bikin pesta supaya suasana tetap meriah, tidak ada hujan. Dan hujan itu nanti bisa pindah di kampung lain, bukan di rumah kita yang akan melaksanakan pesta. Ini cara-cara leluhur, yaitu untuk menolak hujan. Nah, inilah di depan saya ini ada bahan-bahan dapur. Yang pertama ada tomat, ada ini daun salam yang sudah dikeringkan, kemudian ada juga garam, ada jahe, bawang putih, bawang merah, dan rica, cabai. Ya, cabai. Ini ada 7 bahan dapur. Dan kemudian saya siapkan alat untuk menusuknya nanti. Ini terbuat dari bambu, bukan dari lidi. Jadi harus dari bambu. Orang-orang harus pakai lidi, tapi leluhur bilang enggak pakai lidi, harus pakai bambu. Bambu dibikin runcing, seperti mau bikin sate. Nah, ini bahan-bahan semua ini bukan mau bikin nasi goreng, tapi ini untuk sarana syarat saja. Nah, kenapa menggunakan bahan-bahan dapur? Ini para leluhur dulu memang menggunakan bahan-bahan dapur itu agar kiranya Tuhan memberkahi dalam pelaksanaan pesta, cuaca cerah. Kemudian bagaimana caranya membuatnya? Cara membuatnya pertama kali ini sebenarnya sebenarnya bahan dapur itu yang penting 7 macam, boleh apa saja, yang penting 7 macam. Maksud 7 macam itu adalah sesuai dengan hari. Dari hari kan ada 7 ya. Nah, jadi sesuai dengan hari. Ini cara-cara leluhur Mbah dulu. Pertama, boleh apa saja yang didahulukan ya. Kalau Mbah gunakan yang terbesar aja dulu, tomat, tusuk. Kemudian bawang merah, ini bawang merah, ditusuk juga. Kemudian kita menggunakan daun salamnya, seperti sate. Kemudian saya jahe atau lengkuas nih ya, sama ya.
jahenya. Kemudian bawang putihnya ditusuk lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ini garam. Nah, garam kita plastikan di dalam plastik. 6. Kemudian yang terakhir adalah rica, yaitu cabai ya, cabai. Cabai merah boleh, cabai hijau boleh. Cabai apa ini? Cabainya sudah mulai kering soalnya. Pakai cabai yang warna putih aja. Ya. Jadi 1, ya, ini bisa didekatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 macam. Nah, bagaimana caranya? Ini kemudian nantinya ini dipasang. Dipasang di atas atap dapur. Jadi menghadap ke atas. Dengan membaca permohonan doa untuk menolak hujan. Jadi doa itu ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada penguasa kampung atau penguasa ini atau jin ini atau apa. Jadi ditujukan kepada Tuhan, tentunya dengan sepenuh hati ya, dengan sungguh-sungguh untuk meminta jangan sampai ada hujan turun selama pesta berlangsung. Nah, kenapa leluhur dulu itu doa ini cara yang begini itu mujarab? Setelah saya selidiki, kenapa ini para mbah-mbah dulu, para leluhur dulu, para tetua dulu sangat manjur sekali menggunakan peralatan begini. Ini ternyata Mbah lihat ini orang yang punya pekerjaan khusus ya, pekerjaan khusus untuk membuat begini, atau ya katakanlah orang-orang yang berilmu dulu, orang tua dulu. Sebenarnya semua orang juga bisa, semua bisa. Jadi kalau doa itu keluar dari mulut ya, dari mulut orang yang tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, hatinya ikhlas, hatinya bersih, tidak pernah nyakiti orang, itu doanya dikabulkan. Karena memang orang-orang dulu itu jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat seperti sekarang ini. Jadi orang-orang dulu kenapa doanya dikabulkan? Padahal kalau dilihat ya biasa-biasa saja. Karena beliau-beliau dulu ya, itu yang keluar dari mulutnya itu adalah hal-hal yang baik, hatinya bersih ya. Jadi tidak pernah dusta, tidak pernah makan barang-barang yang haram, sehingga doanya dikabulkan. Untuk itu kita sebagai generasi berikutnya ini kita warisi ya. Kita mewarisi, tapi dengan syarat, yaitu doa ini ditujukan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang menguasai alam semesta ini. Nah, ini ditaruh di atas atap dapur menghadap ke atas tentunya. Jadi doanya silakan. Doa apa saja, pakai bahasa apa saja bisa. Yang Muslim silahkan sesuai dengan agama Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya silahkan gunakan tata cara masing-masing untuk permohonan doa. Ini sebagai syarat. Jadi ada 7 ya, ada 7 macam itu hakikatnya menunjukkan hari ya. Jadi kita menggunakan tomat, bawang merah, daun salam, jahe, bawang putih, garam, dan rica. Cabai dengan cabai. Sudah terbiasa karena tinggal di Manado, jadi rica. Jadi cabai. Boleh diganti apa saja, yang penting bahan-bahan dapur. Boleh,
tapi tidak boleh tambah, hanya 7 macam saja. 7 macam saja, itu memang petunjuknya begitu. Jadi begitu. Nah, setelah dipasang di atas atap menghadap ke atas, entah mau diikat atau ditancap di mana begitu ya, ditancap boleh. Itu kita berdoa, insya Allah doa akan terkabul asalkan hati kita bersih, mulut kita bersih, ya, bersih dari kata-kata yang tidak baik, tidak pernah menyakiti orang. Kemudian iman kita itu terjaga, insya Allah akan dikabulkan dengan menggunakan syarat-syarat seperti ini. Ini bentuknya. Nah, kita lihat ya, ini. Insya Allah pesta akan berjalan lancar. Hujan yang tadinya akan datang, apalagi sekarang ini musim hujan, ya, musim hujan, bisa pindah ke kampung sebelah. Nah, hujannya. Nah, kalau seandainya doa kita tidak dikabulkan, tapi sebenarnya itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Hakikat berdoa itu tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Dikabulkan doa atau tidak itu suatu pemberian dari Tuhan. Nah, ingat. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Jangan sekali-kali. Nah, itu karena itu bahaya. Tidak boleh bersangka buruk pada Tuhan. Dikabulkan doa atau tidaknya itu adalah suatu pemberian. Kalaupun hujan, ya, mungkin kita manusia tidak mengerti, tapi Tuhan lebih tahu, Maha tahu. Ya. Jadi sekali lagi jangan berprasangka buruk pada Tuhan. Namun insya Allah kalau kita sungguh-sungguh dengan cara-cara begini, syarat-syarat begini, itu bisa menolak hujan. Ini warisan para leluhur yang sudah dilupakan, banyak dilupakan. Ya. Memang sekarang kalau orang mau pesta, kebanyakan di gedung, di di aula yang besar, jadi tidak kehujanan tentunya. Namun bagaimanapun juga, ya, tamu-tamu pasti kehujanan kalau hujan. Tapi ini insya Allah di mana saja bisa menolak hujan dengan syarat-syarat seperti Mbah saya katakan tadi. Ya, itulah sekedar bagi-bagi ilmu dan mengingatkan kembali warisan leluhur tetua mbah-mbah dulu dengan menggunakan alat-alat begini untuk menolak hujan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, saling berbagi ilmu. Nah, inilah cara Mbah yang Mbah lakukan. Kalau ini teringat bambu suling Nabi Sulaiman yang Mbah sering gunakan untuk berburu bambu antik di hutan-hutan. Jadi masih ada, seperti Mbah video kan yang lalu itu cara penggunaannya. Jadi teman-teman juga bisa mendapatkan ini. Ini lubangnya itu lubang alami, bukan dibuat-buat. Ya. Itulah sekedar sedikit yang Mbah ingat tentang peninggalan warisan leluhur yang sekarang sering dilupakan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.